Halo, balik lagi sama kita. Gue Jimmy, 27 tahun. Gue Chris, 35 tahun. Kita adalah kamu, ya kita sama-sama pejuang tenang. Kita kebetulan udah punya nama nih. Yeay. Nama podcast kita adalah Teman Tenang. Teman tenang. Ya, mungkin teman-teman udah pasti tahu nama podcast kita karena ngikutin dari nomor 1 sampai sekarang. Dan kita udah ngasih nama pasti di podcast yang pertama. Cuman tercetusnya ya di episode ini. Iya, karena emang kita nih sebenarnya ya podcast ini tuh bisa masuk dibilang dadakan. Dadakan. Karena obrolan kita berdua ngomong terus kita kayak kecetus. Kasihan juga ya teman-teman yang lain yang punya pengalaman yang sama kayak kita. Pasti mereka pengen cepat sembuh juga. Mereka pasti ngerasain ketidaknyamanan. Akhirnya coba yuk bikin podcast yuk gitu. Siapa tahu kita bisa sharing dan menjadi solusi buat teman-teman yang lain juga. Oke. Bisa jadi solusi buat teman-teman yang lain juga. Akhirnya ya udah bikin podcast aja gitu. Iya. Nah, akhirnya tercetus lah dan bahkan bisa bikin nama Teman Tenang aja baru bikinnya sekarang. Iya, alhamdulillah tuh flow-nya lancar. Iya. Gitu. Mungkin tonton yang nonton video kok masih sama bajunya. Iya, emang kita satu harian. Iya. Beresin ya. Biar irit waktu Iya. sekaligus gitu karena kita punya kesibukan juga dan ya kita tujuannya ya emang pengen ngebantu teman-teman tadi. Iya. Kita tenang senang. Tapi kalau lebih banyak lagi orang yang merasa tenang, waduh, senang banget pasti. Iya. Semoga teman-teman bisa lolos dari ujian ini gitu, ujian anxiety disorder ini bisa lolos gitu. Kemarin lu ada ngasih Amin. PR bang? Gua ada kasih PR. Kemarin. Ada yang jalanin PR-nya, semoga pada jalanin. Goals lu apa PR kemarin itu bang? Supaya mereka lebih aware. Oke. Nah, lebih aware terhadap pikiran mereka sendiri, pikiran kita. Kenapa kita perlu aware sama pikiran kita? Karena kalau pikiran itu liar sifatnya ya Jim. Oke. Dia punya ide apa, dia punya keinginan apa, terus dia nerima keinginan dari eksternal juga, lingkungan, teman, orang tua, segala macam. Itu bisa jadi Pencetus. Iya, bisa ya. Iya. Monyet bacot namanya ya kalau Iya, benar monyet bacot. Iya. Banyak banget. Sun Gokong. Iya, Sun Gokong. Ya, kalau di film tuh Sun Gokong dia. Sun Gokong. Nah, jadi kenapa ada PR itu supaya kalian mulai ada harapannya adalah knowledge yang kemarin juga mulai dipertanyakan kebenarannya. Iya. Supaya lebih bisa knowledge itu kan harusnya berguna, benar nggak? Betul. Bukan membebani. Betul. Sun Gokong kan harusnya jago. Bisa Iya. ngebela, ngelindungi. Bukan ngerepotin. Iya. Nah, kita harus tahu dulu sifatnya. Iya. Sun Gokong ini. Iya. Oh, dia monyet. Iya. Dia kalau nggak dikasih si Iketan kepala, dia liar. Oke. Dipanggil nggak mau. Nggak mau. Jadi gimana cara ngejinakinnya? kita harus jadi Tom Sancong. Tom Sancong. Iya. Anjir, kita tuh Buddhis. Jadi PR lu kemarin itu ngebuat kita gimana caranya bisa jadi Tom Sancong. Bisa nenangin si Sun Gokong. Iya, Oke. jadi nyadarin buat pikiran lu tuh yang ini loh. Lu bukan si Sun Gokongnya. Bukan. Tapi mereka kesatuan sebenarnya. Kesatuan, tapi ada masternya. Nah, Lu harus jadi masternya. betul. Anxiety bisa ada ketika Tom Sancong tidur. Tom Sancongnya nggak mengambil kendali Nggak atas Sun mengambil Gokong. kendali atas Sun Bandel Gokong. dia. Bandel. Main cewek. Bisa kemana-mana. Iya, bisa mana-mana. Liar. Benar. Bikin asumsi sendiri. Betul. Saya harus begini. Kalau nggak diturutin, Gokong, kamu jangan pukul-pukul sembarangan. Marah. Panik, emosi gitu. Nah, sebenarnya sih dari film itu ya, itu ngajarin banyak hal Jip, tentang Berarti anxiety. judulnya ini adalah Journey to the West. Oke. Iya. Oke. Berarti sebenarnya mereka itu semua satu kesatuan ya, Bang ya. Kayak si Tom Sancong atau kita bilang pikiran si monyet nakal ini, kitanya sebagai Tom Sancong yang harus ngambil kendali semua gitu. Betul. Terus dibantulah oleh murid-murid yang lain itu. Murid yang lain tuh juga bagian dari dalam diri juga. Keren banget film itu ya. Keren banget. Oke, itu berarti penggambaran 3 macam emosi lah.
Oke, berarti kali ini kita pengen ngebedah itu. Gimana ya? how to be a good Tom Sancong. Tom Yeah. Sancong apa Tom Sancong sih gue nggak tahu. Gue juga. Itulah ya. Itulah. Pokoknya lu yang gue yakin lu Biksu pasti pada itulah. biksu itu gitu. Jadi Hmm. kita akan mempelajari gimana caranya kita bisa ngontrol si Tom Sancong itu ya. Metode awalnya adalah dengan melakukan PR yang kemarin itu. Kita ngebedah itu. si apa aja yang keluar dari pikiran. Betul. Misalnya kalau pikiran bilang sakit nih, apa itu sakit? Exactly, benar kayak gitu Jim. Jadi kita nggak langsung ngehap. Iya. Karena perasaan itu bagaimanapun adalah produk dari pikiran. Perasaan adalah produk dari pikiran. Coba Oke. kita tes ya. Kalian sama-sama dengerin. Kalian posisikan sekarang jadi Jimmy. Oke. Jim, Nah, tadi di rumah pas pergi ke sini udah kunci pintu. anjing iya. Langsung berasa. Berasa. Padahal tadinya kalau nggak ada omongan ini nggak berasa. Tenang aja. Bodo amat. Gue udah di sini. Iya. Oke. Kita lagi jalan. Biasanya HP kita di kantong. Oke. Pas rogo sebenarnya sih ada. Tapi keselip sama tangan kita. Nggak ada pun ya udah. Mestinya. Iya, tapi kan kita panik dong. Iya. Panik duluan. Aduh, kerjaan nih. Aduh, mana nih HP gua? Iya. Oke. Kayak gitu. Padahal ada, cuman gara-gara keselip. Ini kita ngelatih diri kita untuk selalu berjarak sama pikiran kita setiap detik. Dan ini Harus butuh ada jarak. latihan. Yes. Karena sebenarnya kalau pikiran itu bisa tunduk sama kita, jadinya lebih enak ya. Benar. Dan seharusnya kan gitu. Bukan kita yang diperintah sama pikiran. Iya dong. Harus pikiran yang ngikutin Pikiran yang perintah ngikutin kita. perintah kita. Karena kan kalau Oh, kita berarti dapet kalau soal- di agama tuh pikiran itu iblis gitu ya? bisa jadi Iblis, kesana. setan. Iya. Iya. Karena dia ngegoda dari sini kan, Iya. ide-ide kayak gitu. Akhirnya kita tunduk malah nyelakain diri kita sendiri. Bener kayak gitu. Nah, yang rusak gara-gara pikiran itu ya hati, perasaan. Dampaknya kemana-mana. Oke. Kayak gitu. Nah, Oke, kita tuh lanjut tadi. mesti ngelatih sense di pemisahannya dulu. Berarti kita harus misahin dulu tuh. Kalau Betul. kita tuh bukan pikiran. Kita bukan pikiran. Karena Bener. pikiran bisa mempengaruhi perasaan. Bener. Anxiety itu ya datangnya dari pikiran. Dari pikiran. Contohnya tadi yang si kunci di rumah aja gue, oh iya, rumah gue kunci nggak ya? Bener. Jadinya Oh, iya, kepikiran, bener. Gua kunci perasaan. nggak ya? Oh, ada mbak gue bang. Ada, aman ya? Ada, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Seperti kayak gitu. Jadi kenapa ada PR kemarin dan kalau ada muncul pikiran pertanyakan lagi itu supaya ngelatih dan bikin kalian aware bahwa pikiran muncul dan pikiran itu bukan kamu. Pikiran tuh bukan kamu. Iya. Jadi itu harus terpisah terus. Kayak gitu ya. Oke. Jadi setiap gerak badan, setiap apa itu harus dipisah. Rasain dulu. Mungkin itu terlalu nantilah ya di Oke. episode mendatang kita. Nah, bahas lebih detail. teman-teman nih kalau misalnya nonton di YouTube kan bisa langsung komen. Coba tulis, bener nggak sih yang kita sampein ini? Maksudnya ngalamin hal yang sama nggak sih sebenarnya gitu? Atau misalnya kalau di Spotify kan juga bisa komen tuh sebenarnya. Bisa ya? Bisa komen tuh, langsung tulisin aja apa yang kalian rasain. Bener Oke. nggak sih kalau pikiran itu dia muncul sendiri dan kamu bisa perhatiin pikiran itu? Berarti sebenarnya kita bisa ngendaliin dong dan bisa milih dong mau tindakan apa. Bener dong, karena kita masternya gitu. Oke. Cuman memang terasa sulit pas awal. Kenapa sulit, Jim? Karena dia udah ngelibatin badan ya. Bener, karena ini keburu kita nggak pernah ada pembahasan tentang ini di sekolah. Nggak ada. Orang tua nggak pernah bahas tentang ini, nge-breakdown ini. Betul. Kita taunya pas sudah kena Anxiety. Iya, beruntung sebenarnya buat teman-teman yang kena anxiety. Jadi bener. bisa tahu ini. Bisa tahu ini. Dan bisa kepake kemana sampai kapanpun. Bener. Iya. Karena kita nggak pernah diajarin buat memisahkan unsur-unsur ini. Kita taunya, aduh saya pusing, bukan. Saya tuh yang mana? Oke. Yang pusing kepala. Saya bukan kepala. Oke. Ya rasanya bener. Rasanya jelas. Ada rasa, tapi pisahin itu semua, jangan disatuin. Supaya Oke. kita tahu. Dan pusing itu tuh sebenarnya kata pusing itu artinya apa? Cenut-cenut. Oke. Iya. Karena bahkan yang kita bilang kita pusing tuh sebenarnya Belum tentu, Belum tentu. cenut-cenut. Iya. Bisa juga karena kekhawatiran hari esok atau Iya. kekhawatiran kapanpun. yang berbentuk jadi sesuatu yang kita rasa. Iya, kayaknya kita the bad mood duluan nih. Karena buat rasa pun ngadepin sebenarnya kebentuk dari gara-gara pikiran lagi. bener. Anggaplah kita di hutan aja deh, nggak tahu apa-apa, Betul. nggak tahu knowledge apa-apa, kosong gitu. Hmm. Kita pasti nggak tahu apa itu pusing, Hmm. apa itu sakit. Bener. Ya mungkin
Apa nih ya? Sekarang kita tanya lagi, balik ke diri kita. Kenapa sih saya anxiety? Iya, soalnya saya nggak ada kerjaan gitu. Terus gimana nanti saya mau makan, keluarga saya mesti makan gimana, duit dari mana? Perasaannya galau nggak? Galau. Stres dong, gitu kan? Karena kan kita udah membayangkan duluan gimana caranya kita ngidupin keluarga kita. Iya. Oke, nah sekarang waktu kita lagi musingin ini dengan perasaan yang hancur juga, apakah jadinya keluarga kita makan? Makan Makan aja. Walaupun ya nggak tahu dari mana ya makan aja. Atau mungkin terlalu cepat. Makannya besok. Pusingnya sekarang, perasaan hancurnya sekarang. Iya. Kan? Makannya baru besok. Iya. Nah, mendingan pakai pikiran buat nyari cara gimana makan besok. Betul. Daripada musingin. Betul. Itu dia. Jadi dia harusnya jadi alat, tools, bukan jadi master. Oke. Masternya kita yang paling tahu Tom kebaikan. Sancong, ya? Tom Sancong paling kebaikan buat diri kita sendiri apa, buat keluarga apa, gunain pikiran. Karena nih kalau kita berkaca dari film Journey to the West ya, ternyata Sun Gokong itu kalau kita bisa kendaliin, dia sangat membantu kita. Dia sangat membantu, Jim, dari gangguan-gangguan betul, luar. datang siluman dia yang ngehajar, dia yang menghantem. Benar. Bukan malah dia yang hantam kita. Betul. Gitu. Betul, banyak metode. Kalau mungkin dari pencarian kalian ini ketemu sama kata-kata ngelatih buat ngosongin pikiran, buat mematikan ego, percayalah hal tersebut tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, karena pikiran nggak bisa diberhentiin, nggak bisa dimatiin. Itu anugerah Tuhan. Pikiran mati ya kita mati. Lu blow on anjing, nggak ada pikiran kan? Anjing. Iya, even naruh rokok ke mulut buat disedot. Itu butuh pikiran. Iya, berarti bukan dimati. Memberhentikan pikiran, tapi memberikan dia jeda. Ya benar nggak sih, memberikan dia jeda? Memberikan ruang kerja dia sebatas apa bagusnya. Betul. Jadi jangan dibiarkan dia liar. Jangan liar. Iya. Berarti yang kalau kita pun meditasi atau kita sholat atau kita melakukan ibadah yang lain, metode yang lain untuk menenangkan pikiran, yang kita lakukan itu adalah ya itu tadi, menenangkan pikiran, bener. Ngebuat dia jangan lalai gitu, bukan nyuruh dia diem gitu. Betul. Ya. Kenapa sih agama itu menjadi sarana terbaik? Iya, sarana Tuhan, ibaratnya kayak hubungan antara Tuhan dan manusia itu diwadahi sama namanya agama. Ya. Kenapa? Karena manusia butuh waktu. Ya. Butuh waktu buat dia diam. Oke. At least dia fokus sama satu titik aja. Nah, makanya diadakan itu agama. Karena kalau kita berkaca dari episode sebelumnya, saat yang gue bilang gue sholat gue merasa tenang, tapi setelah sholat gue hilang, berarti kan yang harus dicari itu adalah kefokusannya itu. Iya. Karena saat gue sholat gue khusyuk, gue fokus, gue tenang. Ini nggak kemana-mana. Nah, gimana Jim caranya buat habis bisa lepas dari ibadah badan, tapi tetap tenangnya kayak pada saat ibadah? Ya, kondisinya adalah gue tidak membiarkan si Sun Gokong kemana-mana lagi gitu. Betul. Kayak misalnya dia tiba-tiba muncul, aduh jantungan nih, langsung jantungan. Apa itu jantungan? Gimana jantungan itu? Apa yang terjadi? Terburuknya apa? Iya. Kalau sampai jantungan, emang kenapa? Pertanyaan itu bagus banget. Iya ya, emang selalu kenapa? Pertanyakan, pikiran itu ditanya balik. Jantungan, oke, gue mati. Kasihan anak istri gue nggak bisa terus dinafkahin. Kenapa? Emang kenapa? Iya. Pun kalau misalnya gue tidak kena jantungan, gue keluar rumah, gue ketabrak, mobilnya sama aja. Sama aja. Emang Tuhan nggak ngejagain keluarga lu? Iya, gitu kan? Oke, konsepnya sama kayak makan besok itu. Sama makan besok. Jadi mending gue fokusin, udah lu hilang. Ya kalau lu mau ada ya udah ada. Tapi gue tetap mau bangkit, gue mau cari duit biar anak istri gue bisa hidup. Iya, benar. Atau gue bisa hidup. Betul. Selesai. Bener. Pertanyaan itu bagus banget buat dicontoh. Emang kenapa? Selalu pertanyaan gitu. Pertanyakan itu sama pikiran yang lagi ngeklaim diri kita. Misalnya kita lagi kena masalah. Terus emang kenapa kalau kena masalah? Iya, masalahnya di mana? Apa itu masalah? Iya. Kalaupun emang masalah, ya emang kenapa? Dampak terburuknya apa? Jadi berarti kita harus mencari. Gue juga pernah baca buku filosofi teras, Bang ya. Oke. Jadi kita tuh mempelajari hal-hal. Jadi kita ketimbang kita positive thinking, lebih baik kita negative thinking. Oke. Jadi kita memikirkan hal-hal terburuk apa yang akan terjadi.
supaya mental siap duluan. Mental siap duluan. Okay. Jadi contohnya nih gini. Contohnya tadi, misalnya gue berangkat dari rumah, gue lupa kunci pintu, gue di jalan nih. Gue udah kunci pintu belum ya? Langsung gue tanya, emang kenapa kalau gue lupa kunci pintu? Apa hal terburuk? Rumah gue dibongkar orang. Oke, barang-barang gue diambil. Terus kalau barang-barang gue diambil, kenapa? Iya. Gue tidak bisa kerja karena laptop gue diambil. Oke, kalau laptop gue nggak bisa, kalau gue nggak bisa kerja, laptop gue diambil, ya terus kenapa? Iya. Gue bisa minjam laptop orang dulu, buat cari duit lagi, buat. Toh sebelum lu beli laptop, lu juga started dari tidak punya laptop. Tidak punya kan? apa-apa sebelumnya. Iya, jadi tinggal pengulangan doang. Oh ya udah, ya udah, there's nothing happen sebenarnya. Iya, benar. Selesai. Jadi emang sebenarnya ya tidak masalah apa-apa itu. Jadi kayak percayalah ya, setiap dari kita berdua dan kalian semua di sini bohong kalau nggak pernah ngerasakan kehilangan sebelumnya. Iya, pasti kan? kita semua ngerasain kehilangan. Kita pernah loh kehilangan sesuatu. Apapun. Ya tinggal kehilangan lagi, terus kenapa? Ya udah. Iya kan? Ya kalau emang pun akan kehilangan, ya emang berarti harus kehilangan. Iya. Sedih. Nah, yang bikin kita sedih itu adalah kita merasa memiliki sebenarnya. Bener, kemelekatannya itu ya. Kemelekatan gitu. itu. Ya mungkin kita akan bahas nanti tentang kemelekatan ya. Iya. Ternyata kemelekatan itu yang banyak mencelakakan kita sebenarnya. Bener, itu yang bikin kita melekat itu bukan cuma nama barang atau orang kita cintain loh ternyata. Sama diri kita juga kan. Betul, status sosial. Oh. Iya, kita terlalu melekat sama pemikiran. Iya. Kebetulan kita sama satu frekuensi. Iya. Tapi seandainya misalnya lu berbeda frekuensi sama gua, menurut lu orang itu harusnya seperti A, B, C, dan D. Sementara gua tidak mengalami A, B, C, dan D. Orang-orang yang di depan kita malah E, F, G, dan H. Iya. Terus gua merasa stres. Iya. Kenapa? Anxiety lagi. Memangnya kenapa kalau gua nggak A, B, C, dan D? Tanyain balik lagi aja. Iya. Jadi ternyata kalau di buku filosofi teras, Bang, ada hal-hal yang terjadi di eksternal kita dan ada hal-hal yang terjadi di internal. Eksternal itu termasuklah harta, status, terus kekayaan, terus contohnya hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, penyakit, kesehatan, itu semua nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah internal. Internal itu adalah cara kita menyikapi. Exactly. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya itu there's nothing wrong with us. With ourselves gitu, nggak ada masalah. Tinggal kita cara nyikapinnya aja. Iya, betul. Nah, itu berpengaruh ke perasaan. Benar. Kalau kita nyikapinnya biasa aja, ya perasaan akan biasa aja sebenarnya. Benar, Jim. Diri kita akan biasa aja. Anxiety nggak ada. Nggak ada itu. Udah. Cara kita nyikapinnya aja gitu. Contohnya kayak kita di jalan macet. Kita kesel, langsung. Ya sebenarnya macet itu ya adalah hal eksternal. Hal yang harusnya terjadi yang nggak bisa kita kendalikan. Betul. Mau gimana ngendaliinnya? Ya macet. Kalau aware, ketika kita ngerasa anxiety muncul di kala eksternalnya lagi tidak sesuai sama tidak sesuai ekspektasi kita, itu sebenarnya. Jadi kita bisa nyikapin. Itu yang menyebabkan anxiety sebenarnya. Jadi kalau pas macet kita bisa aja kayak, oh ya udah, ini macet. Benar. Gue tinggal buka lagu. Berarti gue ada kesempatan buat dengerin lagu-lagu baru nih. Benar. Bisa aja. Benar. Atau gue ada kesempatan buat teleponan sama orang rumah nih. Benar. Apa aja yang bisa kita lakukan? Cari aja peluang-peluang enaknya. Cara biar internal kita Internalnya aman. Jadi jangan sampai terpengaruh. Jadi ini sebenarnya clue juga, Jim. Ngebuka lagi tabir apa itu anxiety. Sebenarnya dia ego rupanya. Iya. Ego itu memang ada di setiap manusia. Itu adalah keinginan, idealisme segala macam. Jadi ketika terlalu mendarah daging, gua maunya tuh ngerokok di balkon tapi saljuan. Selama nggak saljuan dan terik, gua panas, stres. Nanti gua kena kanker kulit gimana segala macam. Pikiran mulai muncul yang aneh-aneh. Jadi sebenarnya kalau gue jadi kalian pendengar di episode ini sebenarnya udah cukup membantu kalian sih sebenarnya. Udah mulai kebuka nih ya. Kebuka sebenarnya harusnya kayak ya berarti summary-nya adalah satu, ya kita harus memberikan jarak gitu antara kita dan pikiran. Jadi kita harus memposisikan diri kita tuh adalah si Tom Sancong itu, dan pikiran itu adalah Sun Gokong yang harus kita kendalikan. Keinginan itu patkai kalau ya, keinginan tuh misalnya patkai gitu. Satu lagi siapa namanya? Anxiety-nya wucing. Iya, takutan. Ya, itu jadi kayak mereka tuh adalah satu dalam diri kita yang harus kita
bedah semuanya. Didik, didik juga dibedah dulu, terus dididik, dan kita harus mengendalikan mereka semua gitu. Jadi, nah dunia ini beginilah adanya gitu. Semua yang terjadi itu ya emang harus terjadi ya. Yeah. Tinggal cara kita nyikapinnya aja. Senang atau sedihnya itu tergantung sudut pandang kita melihat dunia. Nah, terus kita pun selalu punya waktu untuk mengambil sikap. Benar. Apapun yang kejadian yang diterima dalam diri kita tuh kita selalu punya waktu loh Bang, buat ngambil sikap sebenarnya. Kayak misalnya kita kaki gue keseleo, gue tuh punya waktu buat ngambil sikap sebenarnya. Gue tidak terima dengan keseleo itu, atau gue pasrah dan emang gue harus keseleo. Betul. Dan sebenarnya dua-duanya adalah hal yang opsional yang bisa kita pilih. Betul. Kalau pilih yang ini ya kita pasti akan anxiety, stres. Kalau kita milih si arus stres ya kita stres. Kalau kita milih ya udah aja, ya udah. Yang penting kita tetap stay di posisi pengamat aja. Iya, selalu menjadi pengamat dan kasih waktu untuk cara kita nyikapin. Oke? PR lagi. PR boleh. PR lagi kan, udah kebuka-buka pintunya. Sekarang coba kalian luangin waktu dalam satu hari, sekali aja waktu. Cukup 2 menit, nggak usah lama-lama. 2 menit? 2 menit. Duduk diam. Perhatiin aja nafas, keluar masuknya nafas. Oke. Ya, merem boleh. Oke. Mau sambil ngelihat keluar boleh, ke jalanan, orang-orang jalan boleh. Lalu coba latih buat ngelihat sesuatu lebih dalam. Contohnya apa yang menggerakkan? Oke. Kenapa kalau kita nahan napas terus kok nggak bisa ya? Oke. Kenapa harus langsung disedot lagi? Berarti ada sesuatu di dalam yang udah ngontrol. Kalau itu terjadi di kita, berarti terjadi juga di luar. Di orang lain. Ya kan? Nah, jadi kalian latih itu buat ngebedain yang mana yang paling berkuasa di dalam diri kita, yang mana yang tidak terlalu berkuasa tapi malah kebanyakan ide. Oke. Rasain perbedaannya. Jadi 2 menit, tarik nafas, perhatiin nafasnya, siapa yang ngelakuin itu gitu ya. Iya. Terus bikinlah jarak antara siapa yang sebenarnya bertindak dalam tubuh lu sama siapa yang sebenarnya bisa diatur. Iya, betul. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi kita bukan pakar, kita adalah kalian semua. Ya. Kita sahabat pejuang ketenangan. Kita teman tenang. Salam damai. Dah.